Kalau suami istri memang nasibnya jadi gelandangan terus ada anak, terus gimana? Sampai gelandangan nggak boleh punya cinta sejati gitu Pak ya? Suami istri, istrinya mau nerima tuh suaminya gelandangan, terus dia gelandangan juga gitu, nggak minta cerai, terus dia punya anak gitu, itu harus berpisah gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu mudah-mudahan menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin, 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 amin. Oke guys, konten gua kali ini tentang ada RKUHP ya. Memang RKUHP ini makin membuat orang-orang ini merasa hidup di alam diktator gitu. Apa kita harus jadi gladiator gitu untuk bisa bertahan hidup di Indonesia nih? Keren loh pemerintah kita nih, istimewa. Istimewa, DPR-nya juga istimewa. Bekerja sama dengan baik. Ada berita begini guys. Wow. RKUHP final. Udah final nih katanya RKUHP-nya. Belum disahkan tapi udah final RKUHP-nya. Gelandangan ganggu ketertiban umum didenda 1 juta rupiah. Ini baca judulnya aja udah pengen teriak nih. Pak, gelandangan itu dibantu, ditertibkan, bukan didenda. Kalau dia punya uang 1 juta Pak di jalan itu dia ya nggak jadi gelandangan Bapak. Banyaknya gelandangan itu karena adanya kemiskinan karena negara nggak bisa ngurus. Gimana sih Pak? Yang bikin bangkrut negara, yang bikin rugi negara, yang bikin susah negara siapa? Yang didenda siapa? Giliran ada ACT yang bantu rakyat susah, bantu orang susah, lu tutup rekeningnya. Duh, sadis ya. Sadis nggak sih guys? Komentar di bawah ini baca dulu deh. Ini dari cnnindonesia.com. Rabu 6 Juli 2022. Orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan atau dikenal istilah gelandangan diancam denda maksimal 1 juta rupiah. Kuat nggak sih gue baca ini? Ya Allah. Begini aja ya. Aturan itu tertuang di draft final rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP yang telah diserahkan pemerintah ke Komisi 3 DPR Rabu 6 Juli. Ya pemerintah.
Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 1. Demikian bunyi pasal 429 draft RKUHP. Aturan apa nih? Coba kalau ada gelandangan itu ditertibkan, dikasih tempat tinggal, dibantu pekerjaan. Gue masih inget tuh Mensos, ya siapa, Risma, kata, udahlah. Pasal ini tidak mengalami perubahan sama sekali dibandingkan draft RKUHP 2019 lalu. Pasal mengenai gelandangan sebenarnya sudah diatur dalam KUHP sebelum revisi, tetapi dengan ancaman pidana yang berbeda. Pasal 505 ayat 1 menyatakan barang siapa bergelandangan tanpa mempunyai mata pencarian diancam karena melakukan penggelandangan dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan. Ini lagi habis kurungan. Nggak ada ya gelandangan diperhatikan gitu ya. Mereka, kira-kira mereka mau nggak sih jadi gelandangan gitu Pak? Kalau mereka bisa hidup normal, mereka nggak mau juga Pak jadi gelandangan. Ya Allah. Mau ngomong apa gue? Harta-harta koruptor itu disita buat untuk kemakmuran gelandangan. Itu bagus itu. Koruptor hartanya disita buat kemakmuran gelandangan, itu bagus, bukan ya. Kemudian dalam pasal 505 ayat 2 diatur pergelandangan yang dilakukan bersama-sama oleh 3 orang atau lebih yang masing-masing berumur di atas 16 tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan. Aduh. Jadi udah gelandangan disuruh sendirian gitu ya. Terus kalau suami istri memang nasibnya jadi gelandangan terus ada anak, terus gimana? Sampai gelandangan nggak boleh punya cinta sejati gitu Pak ya, suami istri. Istrinya mau nerima tuh suaminya gelandangan, terus dia gelandangan juga gitu, nggak minta cerai. Terus dia punya anak gitu, itu harus berpisah gitu Pak. Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyatakan bahwa keberadaan pasal terkait gelandangan ini disalin dari KUHP lama dan hadir di RKUHP tanpa evaluasi. Menurut Aliansi Sipil, berdasarkan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara, negara seharusnya melakukan langkah-langkah non-represif. Mestinya, bukan dipidana, dirawat. Itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang tertinggi di bangsa ini. Pemerintah kita kenapa sih? Ini kalau diktator banget begini, apa perlu gladiator gitu nih? Menurut mereka, pemerintah seharusnya mengambil langkah yang sejalan dengan perlindungan dan pemeliharaan sesuai dengan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Mestinya upaya untuk mengurangi gelandangan merupakan ranah lembaga eksekutif di bidang perlindungan sosial dan melalui program penanggulangan kemiskinan, kata Aliansi Nasional Reformasi KUHP dalam tanggapan mereka yang diterima cnnindonesia.com. Sepakat, Menteri Sosial itu memperhatikan gelandangan. Ini kenapa jadi aturannya menghukum gelandangan? Yang mau jadi gelandangan itu siapa Pak? Siapa yang bercita-cita mau jadi gelandangan itu? Gelandangan itu dirawat Pak, bukan didenda, bukan diancam. Waduh, ini Pak, ini guys, ini kalau diktator begini, ini diktator kan ya? Apa perlu gladiator ini yang begini? Masih banyak cara lain untuk mengatasi gelandangan. Harta koruptor disita semua, koruptor dimiskinkan, suruh jadi gelandangan tuh koruptor, hartanya bagikan ke gelandangan, gitu. Itu bagus tuh. Ini koruptor hartanya biar aja gitu ya. Koruptor dikurangi masa tahanannya ya, masa hukumannya ya.
Giliran gelandangan didenda ya? Oh, wah sudah ini parah nih. Ya Allah, gelandangan didenda parah, parah. Parah udah nggak tahu gue dah. Ini RKUHP apa sih? Selain pasal-pasal yang kemarin yang didemo sama mahasiswa, terus ini rakyat mau diem aja, serah lu deh ya. Gue udah nyampein. Babe bergerak terus gue. Ya, gue akan bergerak terus. Ini kesian rakyat Indonesia, gelandangan mau dihukum, mau dipidanakan. Itu kena pasal pidana loh. Denda 1 juta. Kalau punya uang 1 juta nggak jadi gelandangan dia. Ini yang bikin RKUHP siapa sih? Kemana sih otak sama hati nuraninya? Udah ya, begitu aja gue. Komentar yang baik di bawah. Share dah. Ya, share. Duh. Ayolah, rakyat Indonesia bergabunglah, bersatulah. Ini, waduh. Udah ya, gitu aja gue. Nyesek gue bacanya. Udah ya, gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq walhidayah, waridhawalinaya, walaikuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelandangan didenda, bukannya dirawat.